Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi nih sahabat, setelah subuh. Jadi bahasan kita adalah tentang wasiat. Jadi wasiat ini dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 180 hingga 182. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pesan. Pesan dari seseorang kepada orang lain agar isi pesannya itu dilaksanakan. Nah, wasiat ini bisa juga berkenaan dengan situasi ketika seseorang sudah sangat tua, sakit, atau diperkirakan oleh yang bersangkutan atau oleh seseorang dia kemungkinan tak lama lagi untuk bertahan hidup, sahabat. Atau bisa juga di saat sehat atau di saat lagi lapang. Jadi pesan agar dilaksanakan sesuatu setelah kematian atau setelah seseorang meninggal, sahabat. Nah, jadi pesan itu ada berupa pesan untuk dilaksanakan atas harta, bisa juga pesan untuk dilaksanakan atas selain harta. Nah, lalu wasiat itu seperti apa? Nah, jadi orang yang dibolehkan untuk berwasiat itu adalah orang yang berumur 21 tahun ke atas, sahabat. Karena dia dipandang cakap dan layak. Terus yang kedua, sahabat, kalau itu berupa benda, maka yang diwasiatkan itu adalah milik pribadi. Bukan milik orang lain. Misalkan itu motor nanti sedekahkan kepada si A. Tapi motornya harus milik pribadi. Kalau milik orang lain tidak boleh, sahabat. Nah, kemudian wasiat itu sebaiknya dan memang seharusnya disaksikan minimal 2 orang saksi. Nah, kalau bisa sih banyak, itu lebih bagus. Keluarga dikumpulkan itu lebih bagus. Tapi paling tidak ada yang mendengar. Jadi wasiat itu boleh secara tertulis, boleh secara lisan, boleh juga di hadapan notaris, itu lebih bagus. Nah, yang penting ada 2 orang saksi yang adil, yang bisa dipercaya. Nah, kemudian sahabat, sesungguhnya ahli waris tidak boleh menerima wasiat dalam pengertian kebendaan. Tapi kalau wasiat selain benda harus atau boleh. Wasiat selain benda itu kan misalkan, nak, nanti kalau saya meninggal tolong doakan terus menerus saya dan keturunan saya ke atas. Atau, nak, nanti kalau saya meninggal kamu perilakunya harus baik. Atau, nak, kamu kalau saya meninggal nanti tolong selalu bantu si A, misalkan. Nah, itu wasiat selain benda. Nah, jadi kalau wasiat harta, kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain, maka boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Tapi biasanya wasiat itu sih kepada lembaga sosial, yatim piatu, panti asuhan, masjid, mushola, jalan raya, jalan, dan lain-lain. Tapi kalau kepada perseorangan juga boleh, yang penting orang lain. Nah, mungkin kepada yang pernah berjasa, dan lain-lain lah. Nah, lalu sahabat, kapan wasiat itu dilaksanakan? Nah, wasiat itu dilaksanakan setelah si pewasiat atau si pemesan ini meninggal dunia. Nah, baru dilaksanakan. Nah, kapan dilaksanakannya? Ya setelah meninggal itu sudah lapang-lapang baru dilaksanakan. Berkumpullah seluruh ahli waris untuk melaksanakan wasiatnya atau keluarganya. Nah, kalau itu berupa surat tertutup, kan ada juga kadang-kadang wasiat itu melalui surat tertutup, tapi ada saksi 2 orang di dalam surat itu. Maka surat itu sebaiknya ketika dititipin oleh ahli waris, dititipin oleh si pewaris kepada ahli waris atau kepada siapa yang menjadi saksi, maka sebaiknya diserahkan ke notaris atau ke kantor urusan agama untuk disimpankan. Nah, nanti ketika surat itu dibuka setelah meninggalnya pewaris, maka diundanglah seluruh ahli waris, dibacakan apa saja isi suratnya. Nah, begitu.
Nah, memang seyogyanya kita ini harus memberikan pesan kepada keturunan kita agar ada yang dipedomani oleh keturunan kita. Baik itu tentang wasiat mengenai harta maupun juga wasiat selain harta, sahabat. Nah, kalau selain harta itu kan biasanya pesan-pesan. Pesan-pesan yang baik kepada anak keturunannya. Nah, kemudian sahabat, wasiat yang dibuat itu bolehkah dicabut? Sesungguhnya tak boleh, sahabat. Kecuali wasiat itu belum diberitahu kepada seseorang. Misalkan kalau dia berupa harta ya, terutama yang berupa harta. Nah, kalau seseorang itu belum tahu, maka boleh dicabut. Dan seseorang itu belum menerima atau menyetujui atas wasiat itu, maka boleh dicabut. Nah, lalu kalau itu berupa harta, sahabat, wasiat itu tak boleh melebihi 1/3. Jadi kalau hartanya 100 juta, maka dia tidak boleh melebihi dari 33 juta. Nah, mengapa tidak boleh lebih? Karena untuk juga keperluan ahli waris yang lain. Supaya adil, sahabat. Nah, terus orang yang pewasiat itu memang sebaiknya memang dalam keadaan lapang, sehat, sadar bahwa dia akan melakukan wasiat. Terutama ketika wasiat harta, sahabat. Nah, jadi sahabat, sesungguhnya wasiat ini anjuran dari ayat Al-Quran tentang pentingnya saling memberikan pesan atau pentingnya memberikan pesan, karena sesungguhnya pesan itu menjadi pedoman, baik yang berharta maupun yang tak berharta, tapi meninggalkan pesan-pesan kebaikan kepada keturunan atau ahli warisnya atau yang lainnya. Nah, demikian sahabat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon juga bantu komentar kalau ada perlu dikomentari dan pertanyaan. Mudahan manfaat, mudahan berkah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur, penuh semangat dan penuh keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.